الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketua DKM Al-Insan, segenap pengurus DKM Al-Insan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kita di malam yang ke-19 ya Pak ya. Berarti perjalanan kita sudah melebihi setengahnya. Pertanyaannya untuk kita, apa yang telah kita perbuat pada 18 hari yang lalu di bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Yakin bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pasti itu Pak ya. Pertanyaannya, apakah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahannya pula? Ini pertanyaan. Sama seperti kita bilang hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang penuh dengan berkah. Apakah setiap orang yang dapat hari Jumat mendapatkan keberkahan hari Jumat? Kira-kira dapat atau tidak? Jawabannya tergantung bagaimana dia mengisinya. Kalau bulan suci Ramadan bulan penuh keberkahan, kalau dia tidak puasa dapat keberkahan? Ya, nggak dapat kan Pak? Kalau dia tidak sholat bulan suci Ramadan dapat keberkahan. Kalau dia tidak taraweh, tidak melaksanakan perintah Allah, ya nggak dapat. Gitu ya Pak. Sama Pak seperti sholat Jumat misalnya. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, berkah. Ya kalau dia nggak sholat Jumat bukan berkah namanya. Ya Pak ya, bangkrut namanya. Itu pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan itu? Jawabannya tergantung bagaimana kita mengisinya. Kita masih ada kesempatan kurang lebih sekitar 11 hari ke depan agar mendapat keberkahan. Mari kita isi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul di bulan suci Ramadan, banyak. Rasa-rasanya nggak cukup kita kerjakan, nggak sanggup ya Pak. Nggak bisa semuanya bisa kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita. Paling tidak Pak, ada 5 hal yang mesti kita upayakan di 10 atau di sisa-sisa Ramadan ini. Yang pertama, sunnah Nabi yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Tadarus maknanya artinya membaca, mempelajari
mengkaji. Bisa jadi ada di antara kita target tadarusnya adalah hatam Al-Quran, benar? Ada yang seperti itu, nggak jadi masalah. Ada mungkin di antara kita yang bacaannya masih kurang bagus, makharijul hurufnya belum pas. Nah, bisa juga konsennya di bulan pada masalah makharijul huruf. Singkat kata, tadarus Al-Quran adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa harus seperti itu? Ayatnya sering kita dengar, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sepakat Pak ya? Belum lagi Nabi ketika malam Ramadan, dalam hadis diriwayatkan bahwa hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin Ramadan min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran, bahwasanya Jibril mendatangi Rasulullah pada malam Ramadan itu, yaitu mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasul itu punya guru. Siapa gurunya? Jibril alaihi salam. Itulah sebabnya mari kita perbanyak interaksi kita di bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran. Yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita hidupkan untuk mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, yakni memperbanyak sedekah. Kalau orang kampung bilangnya sedekah ya Pak ya. Kalau orang bahasa Arabnya sedekah, orang kitanya sedekah, gitu kan. Kita ketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Namun tatkala memasuki bulan suci Ramadan, jauh kedermawanannya melebihi bulan yang lainnya. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqah afdal?" Qala shadaqatun fi Ramadan. Wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang bisa kita sedekahkan di bulan suci Ramadan? Banyak. Misalnya kita bisa memberi makan orang, ya, satu kurma misalnya. Satu kurma masuk ke dalam perut orang yang berpuasa. Pahalanya bagaimana tuh? Pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bapak sedekah satu kurma itu dimakan oleh orang yang berpuasa. Oh, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Itu baru satu kurma. Kalau Bapak sedekahnya 100 kurma, modalnya berapa duit? 100 kurma itu paling 30.000 Pak ya. Kayak gocap lah kan. Tapi Pak, dikonsumsi, ada orang berhenti gojek, parkir, sholat di sini, buka bersama, makan kurma. Kurmanya dari sumbangan Bapak. Wah. Belum lagi Grab, belum lagi orang mampir sengaja. Kalau dihitung-hitung menangan dia Pak, modalnya cuma gocap, pahalanya wah, itu gitu. Luar biasa Pak sedekah ini. Maka Rasul itu menganjurkan kita, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, harus memperbanyak sedekah. Pak, saya nggak sanggup sedekah kasih makan orang puasa. Oh gampang kalau gitu. Begini aja. Kalau begitu tiap malam datang ke masjid,
bawa duit 10.000 masukin di kenceleng, sanggup? Sanggup Pak? Tiap bulan, tiap hari. Ya kalau 1 bulan itu kan 30 hari. Berarti kan kalau rutin 300. Oh, mungkin itu adalah infak atau sedekah terbaiknya sepanjang tahun, kan bisa jadi. Makanya dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak. Pak, kalau 10.000 kebanyakan rasanya Pak. Bagaimana kalau goceng? Gak apa-apa. Kan begitu Pak. Sehingga itulah bisa jadi sedekah atau infak kita, infak yang terbaik selama sepanjang tahun ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang perlu kita hidupkan di bulan suci Ramadan ini, yakni adalah beriktikaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sampai kapan? Sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi program masjid kita ini ada program iktikaf, benar Pak? Makannya ditanggung atau bawa sendiri? Disiapkan, masih ditanggung. Alhamdulillah. Panitia sudah menyediakan makan, minum untuk beriktikaf. Tinggal masalahnya mau atau tidak kita. Isi waktu kita di 10 hari terakhir itu banyak di masjid. Kita tidak pernah tahu apakah di kemudian hari kita bisa ketemu lagi Ramadan atau tidak. Itu yang perlu kita ingat. Maka gunakan semaksimal mungkin ini di sisa waktu untuk beriktikaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang perlu kita hidupkan adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan? Logisnya umat Islam pasti sedang berpuasa. Puasa 30 hari. Satu hari ada orang yang berpuasa, maka ada 3 keadaan di mana doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Bayangkan kalau 30 hari kita puasa, berarti kan peluang untuk diterima doa kita itu begitu besar. Karena 30 hari Pak. Kita tidak pernah tahu doa yang hari keberapa yang diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas peluang untuk diterimanya doa itu di bulan suci Ramadan begitu besar. Sayang kalau kita lewatkan waktu-waktu yang mustajabah ini untuk berdoa, meninggalkan doa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu doanya apa? Doanya itu tergantung bapak dan ibu semua. Namun dianjurkan banyak meminta yang mengenai tentang akhirat. Minta ampunan dari Allah. Misalnya doanya, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari daftar-daftar yang ada di neraka. Bisa jadi Pak, nama kita udah dipampang. Wah, ini penghuni neraka. Tapi jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan permintaan yang tulus, khusyuk pada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang perlu kita hidupkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi ini. Allah selamatkan kita di bulan suci Ramadan, sampaikan kita di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.